Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai limit. Ya, sebelumnya kita sudah membahas limit x mendekati konstanta, di mana fx-nya merupakan bentuk pecahan, ya, bentuk pecahan, dan kemudian kita mencari jawabannya dengan cara memfaktorkan, ya. Jadi cara memfaktorkan ini akan sering dipakai bukan hanya di limit tetapi di pembahasan-pembahasan lainnya juga begitu. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian 2, limit x mendekati konstanta juga, namun sekarang fx-nya pecahan dan berbentuk akar. Iya. Iya. Bagaimanakah cara mengerjakan limit tersebut? Caranya adalah diselesaikan dengan mengalihkan sekawan fx yang berharga 1 sehingga dapat disederhanakan menjadi bentuk yang berharga, bukan 0/0 ya, jika fx-nya sudah diganti dengan c. Contoh misalnya di sini ya, contoh misalnya limit x mendekati 1 untuk 3 min akar dari x plus 8 per x min 1. Pertama, kalau kita langsung masukkan angka satunya, ini iseng-iseng berhadiah dulu ya. Kita coba langsung dulu kalau x-nya sama dengan 1 bagaimana. Kalau misalnya sudah ada nilainya, alhamdulillah berarti itu jawabannya. Jadi tidak perlu kita menggunakan strategi khusus gitu ya. Nah, di sini kita lihat x-nya sama dengan 1. Sudah saya rubah ya. Barangkali sudah ada nilainya, x-nya jadi 1. Jadinya 3 dikurangi akar 9 ya. Per 0, 3 per 3 sama dengan kok 3 per 3, 0 per 0, 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti tidak ya, kita belum menemukan nilai limit yang sebenarnya. Karena 0 per 0 itu tidak terdefinisikan. Kalau 0 per sekian atau sekian per 0 itu masih bisa, tapi kalau 0 per 0 itu tidak bisa. Nah, maka caranya adalah kita kalikan fungsi ini dengan fungsi sekawannya. Apa itu fungsi sekawan? Kita lihat di sini ya. Jadi bentuk yang fungsi sekawan itu oke, pakai ini aja ya. Jadi yang namanya sekawan itu kalau misalnya ada x min a begitu ya, maka sekawannya itu kalian harus kalikan dengan x plus a. Nah, gitu. Sebaliknya kalau misalnya di situnya x plus a, maka kita kalikan dengan x min a. Nah, ini namanya sekawan. Yang ini tuh namanya sekawannya itu. Kalau misalnya ada lagi a plus x plus b ya, maka kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan a min x plus b. Nah, kalian perhatikan di sini, ini ya, yang di sini dia tidak merubah tanda yang di dalam akar ya. Jadi yang dirubah itu adalah yang di luar akarnya di sini. Begitu juga misalnya ada seperti ini misalnya ya, seperti ini, begitulah misalnya. Maka sekawannya adalah begini. Jadi yang dirubah yang di luar akar ya, gitu. Oke, paham ya? Yang di sini tidak saya rubah. Oke ya. Sekarang bagaimana dengan soal di sini? Saya hapus dulu. Nah, karena di situ
sekawannya berbentuk min ya, min di sini 3 minus, maka saya kalikan dengan 3 plus. Nah, 3 plus X yang di dalamnya tetap ya. Nah, gini. Sip, garisnya lurus. Bawahnya juga harus sama. Kenapa harus sama? Karena dia bernilai 1. Kalau bernilai 1 kan penyebut dan pembilang harus sama ya. Nah, kemudian aturan berikutnya kalian tetap harus selalu tuliskan tulisan limit ini selama fungsinya itu masih ada huruf X ya. Selama kita masih menuliskan huruf X di sebelah kanannya. Nah, ini cara mengalihkan sekawan. Oh ya, cara mengalihkan sekawan ini mudah. 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Min kali plus hasilnya min. Akar kali akar, kalian tinggal buang akarnya saja. Tuh. Gitu ya. Nah, kemudian yang bawah untuk yang kan ini kan yang sekawan yang atas ya. Sekawannya yang atas. Maka yang bawah ini kalian tidak perlu kok jadi ini kalau saya tidak bisa kelihatan ini mouse-nya nih. Oh ini dia. Nah, karena yang sekawannya yang atas, maka yang bawah tidak perlu dirubah. Jadi tetap saja X min 1. Nah, ini ya. Jadi jangan dulu kalikan. Nanti capek 2 kali ya. Nah, jadi jangan dulu dikalikan untuk yang bawah. Oke. Nah, selanjutnya tetap kalian harus istiqomah. Tuliskan limit X-nya. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari kurung ya. Kita keluarkan dari kurung, yang min yang plus jadi min juga ya. Yang bawah tetap ya, yang bawahnya tetap. Seperti ini saja. Oke. Nah, kemudian jadi di sini sebetulnya saya tidak banyak berpikir, tidak banyak menghitung. Jadi yang saya lakukan ini hanya menulis ya. Jadi ini limit ini banyak menulis gitu ya. Enak kan banyak menulis ya. Banyak menulis. Jadi kalian salin lagi begitu. Jadi harus sering menyalin yang atas sama yang bawah. Tuh gitu ya. Nah, ini buat apa 1 min X ini? Nah, di sini akan kelihatan jadi yang di bawah ini kan ada dalam kurung X min 1 ya. Di sini kan ada X min 1. Yang atas juga kita bikin menjadi X min 1. Nah, tapi jadi kebalik ya. Di sini kan di atas X-nya min, satunya plus, di bawah jadi X-nya plus, satunya min. Jadi kita harus kalikan dengan min. Nah, jadi minnya keluar. Gitu. Min kali X, min kali min 1 plus 1. Samakan dengan yang atas ya. Jadi kita tidak merubah nilai. Tidak berubah nilai, tetapi sekarang kita jadi bisa mencoret bagian atas dengan bagian yang bawah. Nah, itu tujuannya. Tujuannya itu supaya kita bisa mencoret. Jadi yang bawah itu kalian tidak perlu hapus dulu. Tidak perlu kali dulu ya. Nah, jadi sini. Nah, di sini. Jadi setelah dicoret seperti itu kan asik. Tuh. Gitu. Jadi sisanya tinggal yang ini aja. Nah, gitu kan. Kan enak ya. Nah, setelah ini oke, ini tiba-tiba ada nomor 8 ini. Oke. Ini tadi saya video pertama ya. Jadi ini video kedua. Setelah salah hapus tadi. Salah hapus file. Aduh. Ya, sudahlah cukup sih ya. Oke, sudah cukup segitu dulu ya. Nah, sekarang baru limitnya tidak perlu kalian tulis lagi. Kenapa? Karena saya berencana untuk merubah huruf X
dengan angka 1. Dari mana? Kita substitusi dari sini ya. X mendekati 1. Jadi kita masukkan ke sini. Gitu. Nah, kalau sudah dimasukkan ke situ kan jadi ada angkanya ya. 1 tambah 8, 9. Iya gitu kan. Nah, dengan demikian saya kepingin aja ya. Akar 9 yaitu 3. Jadinya hasilnya adalah min 1/6. Nah, gitu. Mudah kan? Gitu ya. Jadi yang saya lakukan ternyata banyak menyalin ya, banyak menyalin merapikan angka-angka. Triknya hanya sedikit saja. Triknya di sini adalah dengan mengalihkan sekawan ya, dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Setelah ketemu sekawannya, itu pun juga yang dikalikan yang sekawannya. Yang tidak sekawan tidak saya kalikan gitu. Tipsnya itu ya, hati-hati. Yang tidak sekawan tidak perlu saya kalikan dulu. Kenapa? Karena suatu saat dia berpotensi untuk kita coret ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang lain. Tuh, di sini ada latihan soal ya. Ada 1 sampai berapa ini? 12. Oke. Tadi sih saya sudah mengambil nomor 8. Nomor 8 ini mirip dengan yang tadi ya. Kita ke nomor 9 aja deh ya. Ini unik. Ini unik ya. Kita copy dulu sebentar nomor 9-nya. Oke. Sudah saya copy. Kita di halaman baru. Halaman baru ya. Yuk, sekarang kita bahas nomor 9 ya. Jadi ini pertama kita kalikan dulu dengan faktor sekawannya ya. Berarti di sini ini akar X-nya tetap, cuman di sini jadi plus. Di sininya tetap juga. Yang bawah kita ikutin saja yang tadi ya, sama. Tidak ada perbedaan. Kalian perhatikan di sini yang saya robah saya robah ininya adalah yang ini. Hasilnya min jadi plus ya. Nah, jadi yang di dalam akar sekali lagi tidak ada perubahan. Kemudian berikutnya saya tulis lagi seperti tadi, limit X-nya seperti ini. Kemudian kita kalikan yang sekawannya saja. Akar X kali akar X tinggal dibuang akarnya. Min kali plus jadinya min. Kemudian di sini ada akar lagi, tinggal kita buang saja akarnya. Jangan lupa kalau di sini ada 2 ruas seperti ini, kita bikin kurung ya, untuk menghindari kesalahan. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan juga yang bawah. Tidak perlu kalian kalikan, tidak perlu. Jadi cukup kalian tulis saja dulu ya. Cukup ditulis dulu. Kelihatannya kan ini gagah kan. Wah, banyak sekali nih tulisan-tulisannya. Padahal ini kita cuma menulis saja gitu kan. Wah, matematika sepertinya rumit. Padahal ini saya cuma menulis saja, mengulang-ulang tulisan ya. Nah, sekarang kalau ada kurung menggunakan ini tanda minus ya, tinggal dibalik tandanya. 2x-nya jadi negatif, satunya juga jadi negatif juga gitu kan. Begitu saja ya. Ini saya salin lagi gitu kan. Jadi sekali lagi ini banyak menyalin. Gagah ya, banyak menyalin gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita hitung. Tuh, setelah 3 baris baru kita hitung ya. X dikurangi 2. 1 kurangi 2 sesama X ya. Berarti kan tinggal 1. Berarti kan min X. Nah,
Nah, gitu ya. Betul nggak ini ya? X dikurangi 2X. Iya, betul ya. Oke, tinggal yang bawahnya. Ini jadi tinggal disalin aja lagi ya. Nah, tinggal disalin, oke. Nah, gitu aja ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini kita perlu sedikit curiga ini di sini ya. Di sini ada ada begini, ini kita curunut. Oh, ternyata saya ada kesalahan tulis. Kalian perhatikan di sini. Ini kan 2x min 1. Di sini saya jadi 2x plus 1. Nah, ini salah. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena nanti kesininya ini tidak bisa dicoret sebelah sini. Tidak bisa dicoret nih, karena saya sudah membuat kesalahan. Tuh ya, kalau kalian robah ternyata menjadi susah ya. Nah, ini. Tuh, hati-hati. Ternyata ini kan ini tidak perlu dirobah kan? Oke, mungkin diantara kalian tadi Pak gitu ya udah greget ya. Saya sudah bikin. Oke, maaf ya. Jadi ini harusnya minus ya. Oke, ini juga. Oke, saya robah lagi sampai sini ya. Ah, gitu. Oke, saya perbaiki. Nah, jadi di sini 2x min 1 kan. Nah, di sini karena ada minus, 2x-nya jadi min 1-nya jadi plus. Nah, gitu ya. Jadi pas ke sini juga jadi jadi plus begitu ya. Waduh, maaf ya. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini triknya sama seperti yang tadi ya. Triknya sama seperti yang tadi. Ini kan tinggal kita rubah saja dengan menggunakan minus. Min kali X, min kali apa namanya, min 1 jadi plus ya. Jadi plus 1. Nah, gitu ya. Oke, saya tinggal menyalin lagi. Disalin lagi. Plus ya, betul ya. Oke. Cuma di dalam sininya minus. Nah, gini. Ya. Oke, kita scroll. Kok tidak bisa di scroll? Sebentar. Iya. Salah. Gini dia. Oke. Oke, kemudian masih ya saya tuliskan limitnya dulu. Karena apa? Karena kita masih menuliskan huruf X di atasnya. Yang ini kita bisa coret ya. Bisa coret sama yang atas, berarti sisa min 1. Yang bawahnya masih ada akar X dan plus 2X min 1. Nah, gini. Nah, sip. Nah, sekarang barulah kita sudah tidak perlu lagi menuliskan huruf X ya. Sudah tidak perlu lagi menuliskan huruf X. Oke. Jadi kita masukkan X-nya dengan angka 1. Akar 1. Oke, ditambah dengan 2 kali 1 dikurangi 1. Min 1, akar 1 ya. 2 kali 1 itu adalah 2. Oke. Kemudian 1 ditambah akar 1. Jadinya min 1 per 1 ditambah 1 ya. Min 1 per 2. Iya. Iya. Nah, begitu anak-anak, mudah sekali kan cara mengerjakan limit. Jadi di sini banyak sekali saya menyalin barisan yang di atasnya ketimbang saya menghitung ya. Di sini tadi ada kesalahan sedikit. Jadi sekali lagi yang di dalam akar jangan dirubah
tandanya. Jadi yang dirubah itu adalah yang di ruasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.